Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Emi Fatimah. Saya akan menjelaskan pengertian integral. Apa itu integral? Nah, integral merupakan suatu bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau disebut inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau luas suatu daerah tertentu. Berdasarkan pengertian itu, ada dua hal yang terdapat dalam integral, sehingga dikategorikan ada dua jenis integral. Yang pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan tertentu atau juga biasa disebut dengan integral tak tentu. Kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau luas suatu daerah tertentu atau juga biasa disebut dengan integral tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana dari Prodi BDP dengan NIM S309201921001. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang integral dari teman saya. Jadi, jenis integral ada dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Yang pertama, integral tak tentu merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti hingga cara pengintegralannya yang menghasilkan fungsi tidak tentu. Ini disebut dengan integral tak tentu. Rumus integral tak tentu itu seperti yang terdapat dalam teks. Cara pembacaan rumusnya yaitu integral tak tentu dari fungsi x terhadap variabel x. Kemudian, integral yang kedua yaitu integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan atau daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berbeda dari integral tak tentu. Integral tentu memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Jadi, penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Beberapa bentuk dan teknik penyelesaian integral, yaitu yang pertama, integral pecahan. Integral pecahan dapat didefinisikan sebagai fx atau gx. Penyelesaian integral fungsi pecahan dapat dilakukan dengan memecah fungsi yang kompleks menjadi fungsi yang lebih sederhana. Yang kedua yaitu integral eksponensial. Fungsi eksponensial biasanya dinotasikan dengan e kuadrat x. Yang ketiga yaitu integral substitusi. Beberapa permasalahan atau integral suatu fungsi dapat diselesaikan dengan integral substitusi. Jika terdapat perkalian fungsi dengan salah satu fungsi, maka merupakan turunan fungsi lain. Yang keempat yaitu integral parsial. Integral parsial biasanya digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Sekian. Perkenalkan, nama saya Bobby, saya dari Prodi BDP, dan terima kasih pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang contoh penerapan integral. Sebagaimana kita tahu bahwa integral dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang matematika dan fisika, di mana integral digunakan untuk menghitung volume putar suatu benda dan juga luasan kurva. Kemudian di bidang fisika, di mana integral digunakan untuk menghitung dan menganalisis rangkaian arus listrik dan medan magnet. Kemudian yang ketiga yaitu pada bidang ekonomi, di mana integral digunakan untuk menganalisis persamaan dan fungsi yang berkaitan dengan ekonomi, konsumsi, margini, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.